Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya. Saudara-saudaraku semua di mana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema tentang mustika merah delima yang selalu dipakai oleh para kaum bangsawan yang zaman terdahulu itu para leluhur kita itu membuat sebuah pusaka, tapi kalau untuk generasi sekarang itu kebanyakan orang itu mencari sebuah pusaka, bukan membuat. Jadi kebetulan waktu itu saya itu jadi seorang muridnya Eyang yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini. Waktu itu saya diangkat menjadi seorang murid dari masih keluarganya Bapak Soekarno. Beliau itu masih keturunan dari Pangeran Puger. Usianya itu waktu saya berguru kepada beliau itu usianya sudah mencapai hampir 170 tahun. Beliau itu dalam pandangalnya itu tajam, untuk pendengarannya juga tajam pula, dalam ingatannya juga tidak ada perubahan. Waktu itu dalam singkat kata saya akhir mengadvis atau saya menimba ilmunya kepada beliau itu waktu saya diharkat oleh beliau. Waktu itu beliau itu waktu mengharkat saya itu tidak memakai songkok. Beliau sempat berbicara kepada kami bahwa sebentar nak, saya harus pakai songkok, kalau enggak pakai songkok nanti dimarahin. Saya pun tidak tahu dimana oleh siapa, katanya takut dosa. Nah, setelah saya diharkat oleh beliau selesai, lalu songkok itu diturunkan di atas meja, disuruh diangkat oleh saya. Ternyata saya itu tidak punya kemampuan untuk mengangkat songkoknya beliau. Nah, sehingga setelah selesai keluar dari tempat harkat itu, saya memberanikan diri untuk bertanya tentang mustika merah delima. Lalu beliau itu tersenyum kepada saya, lalu menjabarkan kepada diri saya bahwa begini nak, yang sesungguhnya merah delima itu memang betul ada, dan itu dulunya itu diciptakan oleh para wali. Akan tetapi sebetulnya merah delima itu terciptanya itu dari surat ikhlas, karena surat ikhlas itu mengandung dalima. Yang disebut dalima itu yang bunyinya, kata beliau itu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Itu jadi ada hurufnya dalima itu yang bisa untuk menciptakan sebuah merah delima. Itu kata guru saya. Akan tetapi waktu itu saya diwanti-wanti dengan guru saya bahwasanya saya itu setelah selesai dari menimba ilmu dari beliau itu, saya diwanti-wanti tidak boleh menjadi seorang guru, karena guru itu, kata beliau itu, berat tanggung jawabnya, dunia maupun akhirat. Ya kalau bisa membawanya itu tidak apa-apa, itu namanya itu boleh disebut, katanya itu suatu ibadah. Akan tetapi kalau tidak bisa membawanya, itu katanya akan menambahi dosa-dosa saya, itu seperti itu. Maka dari itu hingga sampai hari ini saya itu tidak ingin
menjadi seorang guru, akan tetapi saya ini hanya sedikit menceritakan, barangkali bermanfaat kepada panjenengan. Kalau ada kemauan, bila mana itu mau membacakan surat ikhlas tersebut, itu banyak manfaatnya, bisa digunakan untuk apa saja. Itu kata guru saya, bisa untuk menaikkan derajat dan bisa untuk keperluan-keperluan segala hal dalam menyangkut kehidupan di atas bumi ini. Akan tetapi guru saya itu wanti-wanti kepada saya cukup untuk membimbing anak-anak saya atau cucu saya. Tidak diperbolehkan saya itu harus mengajari kepada orang lain, karena nanti takut ada satu kesalahan, karena seorang guru pun ikut bertanggung jawab. Maka amanah tersebut saya pegang sampai hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya akan mampu membawanya. Cuman ini saya hanya sedikit saja tentang cerita pengalaman saya dari beliau. Akan tetapi beliau itu sekarang sudah wafat sekitar 7 tahun yang lalu. Beliau itu mudah-mudahan itu mendapatkan tempat yang layak di sisinya Allah Subhanahu wa taala, karena dari ibadah-ibadahnya. Kiranya itu cukup sampai di sini dulu. Barangkali dalam cerita saya ini ada sesuatu kekurangan, saya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.